Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi darini. Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukun haji, itu arba'atun, ada 4. Ahaduha, adapun yang pertamanya arba'ah, itu al-ihramu, ihram, ma'an niyati, beserta niat, ain niyatid dukhuli, yakni niat masuk fil haji, dalam ibadah haji. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-wukufu, wukuf bi Arafata, di tanah Arafah. Wal muradu, dan adapun yang dikehendaki itu hudurul muhrimi, hadirnya orang yang ihram. Hadirnya orang yang ihram. Jadi muhrim itu adalah orang yang ihram. Ada lagi mahram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi, mahram. Ada lagi muharramun, sesuatu yang diharamkan. Bil haji, dengan haji. Lahdotan dengan sebentar. Lahdotan dengan sebentar ba'da zawalis samsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma arafata, di hari Arafah. Wahwa, dan adapun yaumu Arafah itu al-yaumu, hari atasi'u, yang ke-9, min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Bisyarati kaunil waqifi, dengan syarat adanya orang yang wukuf. Dengan syarat adanya orang yang wukuf. Itu ahlan, ahli, lil ibadati, untuk ibadah. La mugma alaih, bukan orang yang epilepsi. La mugma alaih, bukan orang yang epilepsi atau sakalor. Wa yastamiru, dan tetap apa waktul wukufi, waktu wukuf, ila fajri yaumin nahri, sampai fajar hari raya. Wahwa, dan adapun yaumun nahri itu al-ashiru, hari ke-10, min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu at-tawafu, tawaf, bil baiti, di Baitullah. Sab'a tawafatin, dengan 7 kali tawaf. Sab'a tawafatin, dengan 7 kali tawaf. Jailan, halnya menjadikan. Jailan, halnya menjadikan. Fi tawafihi, dalam tawafnya man. Al-baita, di Baitullah. An yasarihi, dari arah kirinya man. Mubtadi'an, halnya mengawali.
bil hajaril aswad, di hajar aswad. Muhadian halnya naon? Kalempengan teh no? Bahasa Indonesianya apa? Ngalempengan. Muhadian halnya ini sejajar lah. Muhadian halnya sejajar. Muhadian halnya sejajar lahu pada hajar aswad. Bimururihi dalam lewatnya man. Bijami ibadanihi dengan seluruh badannya man. Kalau bada'a maka jika mengawali siapa man. Bigoiril hajari dengan selain hajar aswad. Lam yuhsab maka tidak dihitung. Lam yuhsab maka tidak dihitung apa badun lahu bagi man. Warabiu dan adapun yang keempat itu asa'yu sa'i. Sa'i atau lari-lari kecil. Baina sofa di antara bukit sofa. Wal marwata dan bukit marwah. Sab'a marotin dengan 7 kali. Wa syaratuhu dan adapun syaratnya sa'i. Itu ayyabda'a harus mengawali siapa man. Di awal limarotin. Di awal balikan. Di awal balikan. Bisofa dengan bukit sofa. Wa yakhtamma dan mengakhiri siapa man bil marwati di bukit marwah. Wa yusabu dan dihitung apa zihabuhu kembalinya man minasofa dari bukit sofa ilal marwah ke bukit marwah. Marotan dengan 1 kali. Wa auduhu dan kembalinya man minha dari marwah ilaihi pada sofa marotan dengan balikan akhara yang lain. Akhara yang lain. Ukhra-nya ada alifan. Ukhra. Marotan ukhra yang lain. Wasofa dan adapun lapad sofa. Bil qasri dengan dibaca pendek. Bil qasri dengan dibaca pendek. Itu torofu jabali Abi Kubais. Puncak gunung Abi Kubais. Wal marwatu dan adapun lapad marwah bi fathil mimi dengan dibaca patah mimnya. Kalau marwah itu adalah itu alamun. Sebuah nama alal maudi'il ma'ruf pada tempat yang diketahui bimakkata di tanah Makkah. Bimakkata di tanah Makkah. Wabakia dan tersisa min arkanil haji dari rukun-rukun haji apa al-halku. Apa al-halku
mencukur, awit taksiru atau menggunting, in ja'alna jika kami menjadikan, kulan akan masing-masing minhuma dari halku dan taksir, nusukan akan ibadah, wahwa dan adapun ja'lu itu al masyhuru kaul masyhur. Fa in kulna maka jika kami berpendapat annakulan bahwa masing-masing minhuma dari halku awit taksir itu istibahatu mahdurin, membolehkan sesuatu yang dilarang. Falaisa maka bukan apa halku wa taksir itu minal arkani dari rukun. Wajibu dan wajib apa taqdimul ihrami, mendahulukan ihram, ala kullil arkani, pada seluruh rukun, asabiqoti yang lalu. Wa arkanul umroti dan adapun rukun-rukun umroh itu salah satun ada 3. Kama seperti keterangan fi ba'din nusahi, dalam sebagian redaksi, wa fi ba'diha dan tetap dalam sebagian nusakh, arba'atu asya'a, adapun 4 perkara. Al-ihramu yang pertama ihram, wa tawafu yang kedua tawaf, wa sa'yu dan yang ketiga sa'i, wal halku yang keempat mencukur, awit taqsiru atau menggunting. Fi ahadil qaulaini dalam salah satu 2 pendapat. Wahwa dan adapun kaul itu arrajihu yang unggul. Sama seperti keterangan sabako yang telah lalu qoriban halnya dekat, wa illa dan jika tidak, fala yakunu maka tidak atau maka bukan halku awit taksir atau kulun bisa, itu min arkanil umroti dari rukun umroh. Itu arkanul umroti rukun-rukun umroh. Wa wajibatul haji. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar dengan Kitabu Ahkamil Haji. Kemarin kita telah membahas tentang syarat-syarat wajib ibadah haji. Kemudian sama seperti halnya ibadah yang lain, seperti halnya sholat, zakat. Zakat nggak ada ya, rukun-rukun. Syarat sholat, wudu dan yang lainnya
Di dalam ibadah haji pun sama, ada yang dinamakan dengan rukun. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam bab haji itu ada rukun, ada kewajiban, ada sesuatu yang memang diharamkan untuk orang yang ihram, namanya muharramatul ihram. Nanti konsekuensinya itu berbeda-beda. Ketika semisal ada rukun haji, kita tidak mengerjakan, apa konsekuensinya? Ketika semisal kewajiban haji, kemudian kita tidak melaksanakan, apa dendaannya? Ketika semisal ada keharaman haji, kita malah mengerjakan, atau kesunahan-kesunahan, kemudian kita tinggalkan, nanti akan berdampak pada ibadah haji kita. Tergantung apa yang kita lakukan. Kalau misalnya salah satu rukun tidak dikerjakan, maka nantinya hajinya gak sah. Harus diulangi. Atau semisal kewajiban hajinya kita tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah. Tapi nanti wajib bayar denda. Tuh. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah rukun-rukun haji. Wa arkanul haji, adapun rukun haji arbaatun, itu semuanya ada 4. Ahaduha al-ihram. Yang pertama yaitu niat ihram. Ma'an niyati besertaan niat, niyati dukhuli fil haji, yakni niat masuk pada ibadah haji. Nawaitu, apa bahasanya? Saya lupa. Nawaitul hajja, saya berniat ibadah haji, wa ahram tubihi, kemudian saya niat ihram. Sama seperti halnya sholat. Di dalam sholat ada yang namanya takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dikarenakan ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang awalnya boleh dikerjakan ketika sholat itu jadi haram. Ini juga sama. Ketika kita sudah niat ihram haji, sesuatu yang awalnya boleh kita kerjakan, nanti ada beberapa perkara yang memang tidak boleh dikerjakan dengan keharaman ihram. Yang pertama, ihram. Kemudian yang kedua, wasani al-wuqufu bi Arafata. Yang kedua adalah wukuf di tanah Arafah. Wal muradu, apa sih yang dimaksud dengan wukuf? Adalah hudurul muhrimi bil haji, hadirnya orang yang ihramnya ihram haji, lahzatan, sebentar saja sebenarnya, ba'da zawalis samsi yauma Arafata, setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Wahwa al-yaum atasi'u min Dzulhijjah, yakni hari tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Pas tanggal 9 bulan Dzulhijjah, setelah tergelincirnya matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur itu. Setelah zuhur, nah itu di situ semua ibadah haji, semua jamaah haji, semuanya kumpul di padang Arafah. Semuanya itu umat Islam. Dalam tidak memandang apakah ini orang kaya, apakah ini orang miskin, apakah ini semisal keturunannya keturunan presiden atau keturunan orang yang mulia, semuanya rata memakai kain ihram warna putih. Tidak ada yang boleh memakai, dikarenakan semisal saya mah anak presiden atau anak sultan, saya mah mau kain ihramnya itu gak mau pakai kain ihram, mau pakai pakaian yang paling mahal, gak boleh. Semuanya rata. Itu menggambarkan nanti setelah kita meninggal, kemudian dibangkitkan lagi dari alam kubur, maka semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari awal makhluk yang diciptakan keturunan Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semuanya dikumpulin dalam keadaan bangkit dari kuburan. Itu ya, jadi gambarannya sama seperti halnya wukuf di tanah
Arafah. Sama seperti itu gambarannya. Oh, jadi berarti awalnya wukuf itu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diawali dengan setelah tergelincirnya matahari. Sampai kapan? Ila fajri yaumin nahari, sampai subuh hari lebaran. Wahwa al-asiru min Dzulhijjah, yakni berarti tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Yang mana ketika orang-orang yang sedang ibadah haji melaksanakan wukuf di tanah Arafah, untuk kita yang berada di Indonesia atau di selain Mekah yang sedang tidak ibadah haji, maka disunahkan untuk puasa Arafah. Sunnah puasa Arafah, yang mana kata kemarin pun bahwa salah satu fadilahnya adalah dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu cuma 1 kali 1 hari puasanya. Itu. Paham ya? Nah, itu adalah namanya wuku. Bisyarati kaunil waqifi, dengan syarat adanya orang yang wukuf itu memang ahlan lil ibadah la mugma alaih. Orang yang memang ahli dalam ibadah, dalam artian memang sah melaksanakan ibadah. Bukan orang yang mugma alaih. Bukan orang yang mempunyai penyakit epilepsi. Itu gak boleh. Wa yastamiru waqtul wukufi ila fajri yaumin nahri, dan kemudian masih tetap berlanjut waktunya wukuf sampai fajar hari lebaran. Berarti sampai subuh. Wahwa al-asir min Dzulhijjah. Ya. Nah, ini jadi puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf. Dalam hadisnya pun al-hajju Arafah, bahwa haji itu Arafah, itu puncaknya, momen yang sangat sakralnya itu. Wasalis, kemudian rukun haji yang ketiga adalah at-tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah, sab'at tawafatin, dengan 7 kali putaran, jailan fi tawafihi, yang mana menjadikan dalam tawafnya al-baita, Baitullah, an yasarihi, berada di kirinya, mubtadi'an bil hajaril aswad, kemudian mengawalinya itu dari hajar aswad, muhazian lahu, halnya sejajar dengan hajar aswad, fi mururihi, dalam melewatinya, bijami ibadanihi, dengan seluruh badannya. Begini, anggap semisal ini Ka'bah nih, ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, kemudian jadikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri kamu. Berarti gini. Nah, kiri. Ini majunya. Kiri kan? Kiri. Jadi kirinya itu Baitullah. Jadi gak boleh ke sini. Bukan ke sini majunya. Kalau ke sini berarti kanan Baitullahnya. Gitu. Nah, mulai dihitung 7 putaran itu diawali dengan hajar aswad. Di sini hajar aswad. Ujung. Ini hajar aswad. Kemudian ketika kita melewati dari sini. Nah, ini harus menghadap ke hajar aswad. Jami ibadanihi. Seluruh badannya. Jadi balik hadap kanan dulu. Hadap kanan ke sini. Nah, hadap kanan ke sini. Ke hajar aswad. Makanya kalau misalnya dari kejauhan, biasanya kita melambaikan tangan ini ke hajar aswadnya. Melambaikan tangan. Itu salah satu. Terus bagaimana kalau semisal kita memulainya itu enggak dari hajar aswad, dari sini semisal. Hajar aswad dari sini, kita baru masuk ke putaran itu di sini. Terus ya dah. Di sini. Kalau seperti itu gimana? Falau bada'a, maka jika si seseorang itu mengawalinya bi ghairil hajaril aswad,
bukan dengan hajar aswad, lam yuhsablahu, maka putaran tersebut tidak dihitung. Ya, jadi kalau sendiri sini nih, dari sini mulainya, masuknya dari sini. Maka selama kamu muter ke sini, tidak dihitung. Tetap dihitungnya itu dari sini. Jadi pas awal hajar aswad. Itu yang kedua. Paham? Ya, sebenarnya sih memang kalau ibadah haji suka ada yang namanya manasikan. Ya. Jadi manasik itu sebenarnya bukan untuk anak TK, anak MI, tapi ya untuk kita harusnya yang udah dewasa. Apalagi kalau semisal yang sudah daftar haji, ada bimbingan ibadah haji, kelompok bimbingan ibadah haji, namanya KBIH. Itu sebelum pemberangkatan ada seminarnya dulu, prakteknya gimana nih, ketika memulai tawaf itu harus gimana, terus dalam keadaan gimana, itu beres tawaf. Setelah tawaf, warabi'u as-sa'yu. Yang keempat adalah sa'i, lari-lari kecil baina sofa wal marwah, di antara bukit sofa dan bukit marwah, sab'a marotin, dengan 7 kali putaran. Bukan putaran berarti balikan, kalau sofa dan marwah itu dengan 7 kali balikan. Wa syaratuhu ayyabda'a fi awwali marotin, dan juga dalam sa'i disyaratkan di pertamanya itu diawali di bukit sofa. Wayak tamma bil marwati, kemudian diakhiri di bukit marwah. Begini, ini bukit sofa, ini bukit marwah. Jadi diawalnya di sini dulu sini. Mulai dari sofa nih, sofa marwah 7 kali. Berarti kalau diawali di sini dari sofa, maka nanti akan diakhirinya di mana? Di marwah. 7 kali jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Marwah. Ya. Jadi bukan gini ngitungnya, bukan gini dari sofa marwah, sofa 1. Sofa marwah sofa 2, bukan gitu. Jadi sofa ke marwah dihitung 1, marwah ke sofa dihitung 2. Jadi kalau diawali di bukit sofa, maka nanti kembalinya di bukit marwah. Gitu ya. Kemudian wa yusabu zihabuhu minas sofa ilal marwah, dihitung kembalinya dari bukit sofa menuju bukit marwah marotan, 1 balikan. Wa auduhu minha, kemudian kembalinya minha ilaihi, dari bukit marwah ke bukit sofa itu dihitung marotan ukhra, dihitung balikan yang lainnya. Itu. Wa sofa bil qasri, kemudian nama sofa dengan dibaca pendek alifnya sofa, bukan sofa pun. Kalau sofa pun berarti dibaca mad, dibaca panjang kalau ada hamzahnya. Itu adalah torofu jabali Abi Kubes, puncak gunung Abi Kubes. Wal marwatu bi fathil mim, kemudian marwah dengan dibaca patah mimnya adalah alamun alal maudi il ma'rufah di Makkah, suatu nama yang memang telah diketahui, maklum di kota Mekah, gitu ya, gitu. Jadi kenapa kok sa'i itu harus 7 kali, harus 7 kali bolak-balik? Kenapa gak 2 kali? Kenapa gak 3 kali? Dikarenakan memang dulu kok kenapa di dalam ibadah haji itu ada yang namanya sa'i. Tahu ceritanya? Tahu gak? Ceritanya tahu gak dulu? Tahu? Gimana? Jadi dulu itu, aduh, dongeng berarti. Dan nggak dongeng, kita udah cerita. Dongeng itu kan hayalin nama asli. Jadi dulu itu Nabi
yang bernama Nabi Ibrahim itu mempunyai seorang istri yang sangat cantik yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah itu adalah putri daripada Nabi Lut. Dia dakwah ke situ kemari, ke situ kemari. Kemudian pada suatu hari ya berdakwah ke tanah Mesir, yang mana di Mesir pas waktu itu ada seorang raja yang mana rajanya itu dia suka pada istri orang lain. Kalau misalnya ada istri orang lain yang sangat cantik, kemudian dia suka, ya langsung diambil oleh raja tersebut. Nah ini kebenaran. Kebetulan Siti Sarah itu merupakan salah satu wanita yang sangat cantik. Cantik jelita. Gitu. Nah mendengar kabar tersebut, ya Nabi Ibrahim ketakutan. Makanya ketika beliau dipanggil sama Raja Mesir tersebut, dia mengaku bahwa istrinya itu adalah saudarinya. Siapa itu? Itu saudari saya. Ya udah. Itu Siti Sarah biar saya nikahi. Bawa Siti Sarah di penjara. Dan terjadi suatu keajaiban ketika memang raja ingin mendekati pada Siti Sarah, pas mau menyentuhnya, itu dia langsung lumpuh rajanya. Langsung lumpuh. 2 kali sama, 3 kali sama. Sampai akhirnya dia meminta kepada Siti Sarah, ya udah saya lepaskan. Yang penting doakan, jangan mendoakan saya sesuatu yang jelek. Nah setelah itu Siti Sarah dan Nabi Ibrahim diberilah hadiah raja tersebut. Hadiah seorang hamba sahaya, budak yang bernama Siti Hajar. Gitu. Lama kelamaan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim itu tidak dikaruniai oleh seorang anak pun. Sudah lama. Sedangkan yang namanya Nabi memikirkan masa depan. Dikarenakan Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat solihah, sehingga dia memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi amatnya, untuk menikahi hamba sahayanya. Ya. Jadi atas perintah Siti Sarah, Nabi Ibrahim memerdekakan Siti Hajar, kemudian dinikahi. Jadi punya istrinya 2 tuh. Satu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempunyai keturunan. Dari siapa? Dari Siti Hajar. Lama. Nah ternyata dari pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Tuh. Nah, setelah dikaruniai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri. Nah, istrinya yaitu siapa? Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ke tanah Mekah. Yang mana tanah Mekah di waktu tersebut merupakan suatu tempat yang masih gersang. Belum ada pemukiman. Setelah dibawa, kemudian Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau meninggalkan kami berdua? Apakah kamu tidak kasihan melihat kami di sini cuma berdua? Apakah ini atas perintah Allah? Ya, Nabi Ibrahim, iya. Ini berdasarkan dengan perintah Allah. Ya udah, kalau memang itu atas perintah Allah, pasti Allah akan menolong kami berdua. Udah, ditinggalin tuh Nabi siapa? Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Ditinggalin 2 orang tersebut di tanah Mekah yang masih gersang. Dikarenakan lama-kelamaan perbekalannya semakin habis, air habis, makanan habis,
sementara Nabi Ismail yang masih kecil terus menangis, meminta minum, meminta makan. Nah, disitulah Siti Hajar dia bolak-balik dari Bukit Sofa mencari mata air di Bukit Marwah, terus bolak-balik. Selama bolak-balik tersebut, anaknya Nabi Ismail masih terus menangis tidak henti-henti. Setelah 7 kali, kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah supaya datang ke Nabi Ismail. Kemudian mengepakkan sayapnya, keluarlah mata air yang bernama Zam-Zam. Kata Siti Hajar, Zam-Zam. Zam-Zam. Artinya berkumpulah. Nah, dari saat itu, mulailah mata airnya jadi banyak. Sampai sekarang tuh, gak berhenti-henti mata airnya. Itu salah satu kenapa kok di dalam rukun haji itu diadakan atau harus sah. Itu ya. Itu. Jadi daripada hikmah cerita tersebut, terkadang kesuksesan seorang anak itu bisa lahir karena ikhtiarnya orang tua. Gitu kan? Adanya air itu karena pukulan kakinya kan, kakinya bergetak-gentak, kaki Nabi Ismail itu sampai keluar mata air dari situ. Padahal yang ikhtiarnya siapa? Yang ikhtiarnya Siti Hajar, ibunya, bolak-baliknya. Itu juga sama. Kita juga sama. Jangan sampai ketika semisal kita sukses di masa depan, kemudian kita melupakan ikhtiar yang sudah dikerjakan oleh orang tua kita. Tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat kita. Wa baqiya minal arkani, dan kemudian masih ada daripada rukun-rukun haji, yaitu yaitu mencukur, awit taksiru atau menggunting rambut, inja'alna kulan minhuma nusukan, jika memang kami menjadikan itu halkun dan taksir itu sebagai ibadah, wahwa al-masyhur, dan itu merupakan kaul yang masyhur. Fa'in kulna, jika kami mengatakan anna kullan minhuma, bahwa masing-masing dari hal tersebut adalah istibahata mahdurin, kebolehan melaksanakan sesuatu yang diharamkan, falaisa min arkani, maka itu bukan daripada rukun. Bukan daripada rukun. Jadi kan asalnya kan kita setelah ihram itu haram melakukan sesuatu yang memang diharamkan. Setelah mencukur 3 helai rambut, 2, 3 atau memotongnya, maka jadi halal. Bebas lagi. Berarti kalau di dalam sholat itu, setelah kita keluar ihram, beresnya dengan uluk salam. Uluk salam udah bisa bebas makan, minum, bicara. Wajibu, dan wajib takdimul ihrami, mendahulukan ihram ala kullil arkani, pada seluruh rukun asabikoti yang telah lalu. Jadi kalau ihram itu harus yang pertama ihram. Jadi gak boleh tawaf dulu, sa'i dulu, wukuf, kemudian terakhir ihram, gak bisa. Harus ihram dulu. Wa arkanul umrati, dan kemudian rukun umrah salah satun itu ada 3, kama fi ba'din nusakh, seperti dalam beberapa redaksi, wa fi ba'diha, dan dalam sebagian redaksi arba'atu asya, itu ada 4. Al ihramu, yang pertama ihram, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa sa'i, dan yang ketiga sa'i, wal halqu awit taksir, dan yang keempat mencukur atau menggunting rambut. Fi ahadil kaulaini, dalam salah satu 2 pendapat, bahwa aroji, dan merupakan ini pendapat yang rojih, pendapat yang unggul,
Kama sabako qoriban, seperti keterangan yang telah berlalu. Qoriban baru saja. Wa ila fala yakunu min arkanil umroh, dan jika tidak mengikuti pada pendapat tersebut, maka ini mencukur atau menggunting bukan termasuk pada rukun-rukun umroh. Sama rukun haji dan rukun umroh, yang membedakan itu cuman tidak adanya wukuf. Kalau wukuf ada umroh, kalau wukuf berarti dalam ibadah haji. Kalau umroh tanpa wukuf. Kenapa? Karena wukuf itu tertentu waktunya, gak bebas seperti rukun-rukun yang lain. Makanya ada yang namanya bulan haji. Sekarang udah pada berangkat tuh. Kloter awal, kloter yang masih awal-awal udah berangkat sekarang. Boleh langsung ke Mekah, boleh langsung umroh. Umroh dulu nanti hajinya. Boleh. Atau biasanya ke Madinah dulu, ke Madinah. Ziarah dulu ke makam Rasul. Setelah tanggal awal-awal bulan Zulhijjah, baru kembali lagi ke tanah Mekah. Tuh. Ada yang pernah umroh di sini? Latifa pernah umroh? Pondok Gede nya aja. Pak Budi. Pernah umroh ya? Habis? TKA tuh manasik mah. Ya tidak jauh lah, tidak jauh seperti itu. Tidak jauh seperti itu. Lumayan tuh umroh itu sekitar 35 juta lah, 30 sampai 35 juta ongkos. Tergantung kita mengambil paket 10 hari, paket 12 hari. Ada paket plus ke Turki, ke apa namanya? Macadocia ya, Macadocia. No? Kapadokia. Tergantung itu, tergantung paketnya. Ya, yang mau mendaftar silahkan. Seperti itu. Paham? Ini pada kemana yang lainnya cuma 4 orang? Sakit, terus tidur. Promosi. Gimana promosinya? Oh, sekolah. Boleh. Boleh. Yang dorongnya ada. Nantinya bayar. Ya boleh, boleh juga. Jadi ada jasa khusus. Jasa khusus. Seperti halnya tawaf. Ada yang ditandu kan? Seperti mayit. Ditandu. Di atas nama cicing. Gak harus ribet-ribet berdesak-desakan. Boleh kalau punya uang. Itu lumayan mahal itu. Jasanya lumayan mahal. Ya, saya juga katanya. Orang, kan saya juga belum. Kalau haji, Nabi kan haji. Haji. Kalau umroh? Maksudnya? Kalau haji kan kita tahu karena kan kalau misalkan umroh adanya umroh ya sama, umroh juga. Iya, umroh Nabi juga sering, makanya nanti di depan ada yang namanya haji itu haji ifrad, ada haji kiron, satu lagi lupa tuh. Kalau haji ifrad berarti bisa-bisa, haji dulu, umroh dulu, kemudian umroh. Kalau haji kiron berarti haji plus umroh, bisa sekaligus haji plus umroh, hanya haji kiron. Wah.
itu ajab. Siksaan. Jadi gini maksudnya. Segala sesuatu yang dikerjakan sebelum berangkat ke tanah suci, maka nanti ada balasannya di sana. Jadi balasannya itu didohirkan. Itu bukan satu orang, dua orang, banyak sekali yang seperti itu. Contoh gini, selama di Indonesia, dia itu sering berbagi. Ya, gak hitungan lah, berbagi ini ke ini, ke ini, ke ini. Nah, ketika dia beribadah haji di Mekah, ya, tiba-tiba orang-orang itu pada baik padanya. Banyak yang membagi ini, membagi sampai makanan itu sampai saking banyaknya tidak termakan. Itu satu. Yang kedua, jika memang dia di tanah di Indonesianya semisal pelit gini. Nah, nanti sama ketika dia pas datang di situ itu orang lain, kenapa kok gak pada, kalau sama yang lainnya itu memberi tapi sama dia enggak. Makanya ibadah haji itu salah satu gambaran kita di akhirat nanti. Salah satunya itu. Yang mungkin saja itu juga bisa dia tidak bisa melihat Ka'bah semisal dikarenakan memang kelakuan dia sebelum di Ka'bah di Indonesia itu pernah ngapain, atau semisal hajinya itu menggunakan uang hasil korupsi atau uang hasil riba, itu kan masih ada dampaknya nanti akan kerasa sama dirinya sendiri. Nanti dia sadar, oh ternyata saya ingat dosa dulu itu pernah gini. Sekarang ditampakkan. Bubar gimana yang itu gak pernah bubar. Ada orang di tapi saya baca buku juga kayak gitu. Sama aja yang jatuh sampai orang-orang tuh pada iya maksudnya itu juga sama. Jadi akan dia pernah melakukan amal baik semisal di sebelum berangkatnya itu, ya itu juga bisa jadi wasitah. Jadi gampang, karena kalau melihat pada sisi secara zahir ya susah, apalagi kan orang-orang Indonesia kan kecil-kecil orangnya, ya, berdesakan dengan orang-orang Turki, orang-orang dari Timur Tengah, ya, pada besar-besar itu, tinggi besar. Kita kan pendek, kecil, hitam, hidup. Gitu kan? Ya, kalau bukan karena memang amalnya dia baik, tapi kan itu tidak menjadikan suatu jaminan. Kadang orang yang tinggi besar, dia tidak bisa mencium Hajar Aswad. Terkadang ada orang kecil, pendek dari Indonesia, semisal kurus, tapi dia bisa mencium Hajar Aswad. Nah itu terjadi itu juga. puasa Arafah pas Arab kan di sini kalau pas di Arab enggak itu tadi sunnah kalau untuk yang haji. Itu ibadah, sebetulnya ibadah itu cukup, yang penting dia diam di wukuf di tanah Arafah itu. Tadi kan lahdotan bahasanya, sebentar. Jadi kalau semisal datang ke sana, ya udah berangkat lagi, ya udah cukup itu juga. Yang penting mengalami diam sebentar di tanah Arafah. Katanya lahdotan. Jadi kalau misalnya gak kuat dari zuhur kemudian sampai asar, gak kuat, ya gak usah maksain, karena udah cukup juga lahdotan. Tadi kan waktu akhirnya sampai fajar ya, sampai fajar di besoknya hari Lebaran. Nah biasanya
Setelah wukuf, itu pas maghrib semuanya langsung bergegas menuju Muzdalifah untuk mabit. Itu mah sunnah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina. Dan pas esokan harinya, di hari lebarannya, mulai di situ tuh lempar jumroh. Nah, pas hari lebaran tuh tanggal 11, 12, 13, jumroh, jumrotul ula, jumrotul wusta, jumroh akobah. Beres tuh semuanya. Langsung sebelum meninggalkan kota Mekah, terakhir itu dia melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Karena akan berpisah dengan kota Mekah. Dari situ mah ada yang langsung pulang. Ada yang memang kalau dia baru datangnya itu dari tanggal 1, belum ke Madinah, ya ke Madinah dulu untuk ziarah dan beli oleh-oleh. Oke.